Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Toraya edisi Jumat 15 September 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan atas kasih dan berkat-Mu, sehingga kami boleh memasuki hari yang baru. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari. Sebelum kami melakukannya, biarkanlah kami dibekali oleh firman-Mu. Pimpin kami dan sertai dalam pembacaan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mengerti dan apa yang kami baca bisa tertanam dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang ke-13 sampai 23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Batu sandungan, batu katitodoan. Saat kita tersandung oleh batu, kadang kita merasa kesal dan bahkan ada orang yang sedang menjerit kesakitan sambil memaki batu yang menyandungnya. Istilah batu sandungan seringkali merujuk pada orang yang membuat orang lain terjatuh akibat tindakan atau perkataannya. Paulus juga memberikan pengajaran tentang perihal menjadi batu sandungan. Ia mengingatkan umat Tuhan di Roma agar tetap saling mengasihi dan saling melengkapi, bukan justru saling menghakimi. Paulus mengingatkan agar mereka tidak membuat sekat-sekat antara yang kuat dan yang lemah. Apalagi hanya karena persoalan makanan, lalu terjadi pertentangan dan saling menghakimi. Baginya sangat penting menghormati pandangan orang lain dan tidak memaksakan pandangan dan keinginan untuk diikuti orang lain.
Perihal najis atau tidak najis bukan berasal dari makanan, tetapi menjadi najis bagi orang yang menganggapnya sebagai makanan najis. Kebebasan beriman yang harus dipraktikkan dalam kasih kepada sesama harus berdasarkan prinsip saling menghargai dan membangun. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kadang dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang merasa lebih pantas berbicara dan didengar. Ada juga yang merasa tidak dihargai. Hal inilah yang sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan. Karena itu, baiklah kita saling memperdulikan satu lain dan terus merawat persekutuan tanpa ada sekat antara satu dengan yang lain. Kita adalah satu persekutuan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami boleh datang lagi ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, di mana pada hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam tiap-tiap pribadi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga yang sudah melayani dan mengembalakan kami. Berkati dia Tuhan dan keluarganya dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi dalam jemaat kami Tuhan, Jemaat Tangerang. Biarlah Tuhan Kau sertai dan berkati kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari presiden sampai perangkat pemerintahan yang paling bawah. Sertai mereka Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Terutama dalam maksa menghadapi pemilu di tahun depan. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan dan doa kami dalam memulai hari ini. Doa dan permohonan kami ini kami alaskan dan naikkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.